Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para subscriber YouTube PPT Riyadul Amin Channel serta teman-teman dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberinya nikmat iman dan Islam serta nikmat umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita bisa melakukan apa saja termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa pula kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang pengajaran Al-Quran di era digital. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang terdapat di dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah hadirin, dari ayat tadi, sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safwatut Tafasir, mengatakan bahwa ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran. Fungsi yang pertama, Al-Quran diturunkan sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Sebagai buktinya, Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, yang kemudian mendorong lahirnya ilmu tata bahasa, yang kemudian kita kenal dengan ilmu nahwu dan sharaf. Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang indah, puitis, retoris, serta argumentatif, yang kemudian mendorong lahirnya ilmu tata bahasa dan retorika, yang kemudian kita kenal dengan ilmu balaghah dan mantik. Kemudian kita disuruh untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang kemudian mendorong lahirnya ilmu qiraat, yang kemudian kita kenal dengan ilmu tajwid. Fungsi yang kedua, Al-Quran diturunkan sebagai obat bagi penyakit batin seperti sombong, iri hati, dengki, syirik, frustasi, serta penyakit-penyakit batin lainnya. Oleh karena itu hadirin, Al-Quran diturunkan dengan memberikan perintah dan larangan, janji dan ancaman. Dan dengan mengamalkan Al-Quran, insya Allah segala penyakit hati akan terkikis dari diri kita. Fungsi yang ketiga, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang mukmin dari kesesatan. Berkaitan dengan hal itu, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul Wawasan Al-Quran mengatakan bahwa seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran berisi ajaran yang relevan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, terlebih-lebih di era digital saat ini. Al-Quran mampu memberikan solusi untuk berbagai permasalahan manusia, baik yang bersifat ibadah ritual maupun sosial. Oleh karena itu hadirin, kalau manusia sudah mampu memahami isi Al-Quran, menjadikannya petunjuk dalam kehidupan, serta mengamalkannya dalam keseharian, maka insya Allah
sudah bisa dipastikan perilakunya tidak akan bertentangan dengan ajaran Tuhan dan tuntutan agama. Sebagai contoh, seorang pejabat yang kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya, maka ia tidak akan berani melakukan korupsi walaupun rakyatnya tidak tahu. Seorang pedagang kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya, maka ia tidak akan berani mengurangi timbangan pada dagangannya. Dan seorang suami atau istri yang kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya, maka ia tidak akan berani melakukan perselingkuhan walaupun keadaan mendukung, sunyi, senyap, dan sepi. Betul hadirin? Dan fungsi yang keempat, Al-Quran diturunkan sebagai rahmat bagi insan dan beriman. Artinya, kalau Al-Quran sudah kita baca isinya, kita amalkan ajarannya, dan kita pahami petunjuknya, maka insya Allah, Allah akan memberikan ketenangan dalam diri kita, jauh dari rasa resah dan gelisah, serta siap menghadapi segala problema hidup dan kehidupan, dan akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasul pernah berjanji, man ja'alal Qur'ana amamahu saqahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana wara'ahu qadahu ilan nar. Barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka akan mengantarkannya ke dalam surga. Dan sebaliknya, barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai makmumnya, maka akan mendorongnya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai pelajaran, obat, petunjuk, dan rahmat bagi manusia yang akan merancang peradaban kehidupan manusia dan akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat. Nah hadirin, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika dalam pembahasan ini terdapat manfaat, maka semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika dalam penyampaian terdapat kesalahan, maka itu merupakan kekhilafan pribadi saya. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.